yang disebut free in the spirit. Saudara mengalami kebebasan di mana rohmu bekerja leluasa tanpa dihalangi oleh jiwa saudara, oleh pikiran saudara, oleh perasaan saudara, oleh emosi, oleh kemauan, oleh semua aspek jiwa dan tubuh kita. Amin. Oke, kita lihat ayatnya dulu, Yohanes 8 ayat 30. Dan kita baca sampai ayat 36. Firman Tuhan bilang begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lanjut. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kalau pelajari ayat ini, maka kita akan tahu bagaimana supaya kita bisa mengalami yang namanya free in the spirit. Oke? Free in the spirit. Saudara bebas, saudara bisa mudah mengerti hal-hal rohani. Amin. Tidak ada yang sulit. Bahkan apapun keadaan situasi yang kau bisa melihatnya dari sisi kehidupan manusia rohanimu. Amin. Sehingga kau tidak akan mudah terpengaruh, tergoncang dengan semua keadaan. Karena engkau bisa melihat sesuatu secara spiritual di balik yang natural. Sebab Paulus berkata, hidup yang kuhidupi adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali kita melihat fakta lahiriah, itu yang membuat kita menjadi lemah, mempercayai fakta lahiriah. Tapi kalau saudara ketika diperhadapkan dengan data, dengan fakta, ya, segala sesuatu yang lahiriah, saudara bisa melihatnya dalam sisi yang lain, cara perspektif yang lain, cara pandang yang lain, sehingga saudara akan mengalami yang namanya freedom. Amin. Saudara tidak akan terganggu, tidak akan khawatir, tidak akan takut dengan semua keadaan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami yang namanya free in the spirit ini? Ayat 31 dan 32 tadi berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Oke. Lalu dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bagaimana saudara pertama bisa mengalami free in the spirit itu? Bagaimana saudara mengalami freedom, kebebasan di dalam roh, bisa dengan mudah menangkap hal-hal rohani, ya. Semua keadaan saudara bisa melihat secara hal rohani, ya, secara spiritual. Yang pertama, saudara harus terus mendengar firman. Amin. Dia bilang situ, jika kamu tetap dalam firman. Kalau terjemahan bahasa Inggris, secara kontinu. Amin. Terus menerus, bukan sekedar dengar hari Minggu saja, lalu selesai pergi lagi. Tapi ini terus menerus, terus menerus. Jadi jangan saudara hanya dengar satu kali dan sudah puas. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, terus secara kontinu, terus menerus, tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Artinya kita mendengar firman, kita belajar dari firman itu, amin, sampai kita menjadi murid dari firman itu, amin. Jadi firman itu mengerjakan hidup kita, firman itu memodel kita, firman itu membentuk kita, dan sampai kita selaras dengan firman itu. Itu yang disebut dengan murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi firman yang saudara dengar, kalau sampai saudara menerimanya dan saudara menjadi murid dari firman itu mengerjakan saudara, jadi firman yang saudara dengar akan menjadi kebenaran.
Menjadi kebenaran artinya sudah mengerjakan hidupmu menjadi orang benar. Engkau sudah berdiri benar sesuai dengan firman yang kau terima. Dan selanjutnya kita bilang kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau sudah mengetahui ya, firman itu mengerjakan hidup kita sampai kita tahu benar-benar, maka firman yang kita dengar itu menjadi kebenaran. Kapan dia sudah menjadi kebenaran? Kalau kita sudah diposisikan sama dengan firman itu. Itu yang disebut firman menjadi kebenaran. Baru kebenaran itu memerdekakanmu.